Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 10 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan 16 Agustus 2024, kita dimudahkan kembali untuk datang bersama di Masjid An-Nur, Antasan Kecil Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin insyaallah taala setiap Jumat malam Sabtu pekan ketiga, membaca kitab Muqaffiratuz Dzunub minal Qur'ani was Sunnah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Bapak ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid An-Nur, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penghapus dosa dan kesalahan. Yang pertama dari Al-Quranul Karim adalah beriman dan beramal saleh. Beriman artinya bertauhid, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal saleh, yaitu mengerjakan amal-amal saleh yang disyariatkan di dalam agama Islam. Ini adalah penghapus dosa dan kesalahan dari Al-Quran. Yang kedua sekarang, yaitu penulis berkata, penghapus dosa kesalahan yang kedua, as-sabru wal amalus salih tughfaru bihim adz-dzunubu wa yudha'aful ajru. Yang artinya
kesabaran dan beramal saleh akan menghapuskan dosa-dosa dengan keduanya dan melipatkan pahala. Bersabar dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 11, illal ladzina amanu wa sabaru, illal ladzina sabaru wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal saleh, merekalah yang mendapatkan maghfirah, yaitu penutup dosa dan pahala yang besar. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang bersabar diberikan kebalikannya. Aku sudah mendatanginya, aku sudah minta maaf lawaninya, aku sudah minta halal lawaninya, akan tetapi dia tidak mau memaafkan. Terus saja bersabar, menyambung hubungan rahim, bersabar, bersedekah meskipun di dalam kesulitan dan di dalam kesedikitan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyus sadaqati a'zam, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, juhdun muqil, sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan penuh perjuangan dan saat sedikit harta. Bersabar dia dalam mengerjakan ketaatan. Orang-orang seperti ini dia akan mendapatkan ampunan yang besar. Bersabar bangun malam, bersabar saat orang-orang tertidur terlelap, dia berusaha bangun malam, walau hanya 1 rakaat, walaupun mungkin bangunnya 5 menit sebelum azan, 10 menit sebelum azan, dia bersabar untuk mengerjakan sholat malam. Bersabar dengan kelakuan keluarganya, terutama kakak adik,
kalau seandainya ada yang menyakiti hatinya, karena dia tahu menyambung hubungan rahim diperintahkan oleh Allah, memutuskan hubungan rahim diharamkan oleh Allah, dan diancam tidak naik amalnya ke langit karena memutuskan hubungan rahim. Sesoleh apapun saudara-saudara sekalian, bapak ibu saudari-saudari sekalian, kalau seandainya putus hubungan rahim, sholatnya tidak diangkat oleh Allah ke atas langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi, mendendam paling rugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Balasan bagi orang yang berbuat buruk, keburukan yang semisal dengannya. Boleh membalas, tetapi ada yang lebih utama. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berdamai, maka pahalanya di sisi Allah. Salah satu pahalanya yang besar adalah seseorang memaafkan dan menyambung hubungan rahim, dan itu adalah tanda dia bersabar di atas amal saleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu bersabar yang kedua adalah bersabar menjauhi maksiat. Bersabar menjauhi maksiat sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau diajak oleh Imra'atul Aziz, istri gubernur Mesir Al-Aziz. Gubernur Mesir namanya Al-Aziz dan istrinya katanya namanya Zulaikha. Hai talak, wahai Nabi Yusuf alaihissalam, kesini engkau, mari kita berzina. Maka Nabi Yusuf alaihissalam langsung mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran bagi kita semua bahwa bersabar menjauhi maksiat lebih besar pahalanya dibandingkan bersabar menghadapi penyakit, kemiskinan, orang-orang yang dicintai diwafatkan. Kenapa? Karena ketika seorang dapat penyakit, na'udzubillah, seorang dapat kemiskinan, seorang kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan oleh Allah, dia tidak bisa mengelak. Dia tidak bisa mengelak, dia hanya bisa menerima takdir tersebut. Adapun seorang yang bersabar untuk menjauhi maksiat, maka dia menggunakan usaha melawan hawa nafsu. Bayangkan kalau seandainya seseorang seperti Nabi Yusuf di kamar berduaan dengan perempuan, perempuannya yang mengajak, perempuannya berkuasa, Nabi Yusufnya budak, Nabi Yusufnya masih muda, orang asing di daerah tersebut, kemudian perempuannya berdandan habis, cantik, maka pada saat itu tidak ada yang bisa menahan untuk berzina kecuali seorang bersabar untuk menjauhi maksiat. Dari situlah Nabi Yusuf alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar menjauhi maksiat, terutama di zaman yang sangat mudah seseorang untuk bermaksiat seperti zaman kita ini. Kemudian yang ketiga adalah bersabar saat mendapatkan musibah, seperti mendapatkan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah-musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut. Alhamdulillah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati, saya nasihatkan dari sekarang, jangan sampai mau nikmat keamanan diganti dengan nikmat kerusuhan. Kita masih merasakan tahun 98, hati-hati jangan sampai terulang. Dan ini harus bersinergi antara pemimpin agama dengan pemimpin yang berwenang. Jangan sampai terulang. Lihat bagaimana kita nikmatnya keamanan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta nikmat aman sebelum meminta nikmat rezeki.
Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Allah, jadikan negeri ini Mekah sebagai negeri yang aman dan berikanlah rezeki kepada penduduknya. Aman dulu baru bisa berdagang. Aman dulu baru bisa seseorang mendapatkan rezeki, usaha, jualan dan seterusnya. Maka sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sedikit dari rasa takut. Rasa takut saat beribadah, rasa takut saat menegakkan tauhid, rasa takut saat mengerjakan syariat. Ini adalah ujian yang kita harus sabar. Bisyai'in minal khaufi wal ju'. Rasa takut dari musuh, rasa takut dari kriminal, kekerasan, perampokan, begal dan seterusnya. Ini adalah salah satu dari musibah. Wal ju' dan kelaparan. Minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus dan kekurangan nyawa. Maksudnya orang-orang yang dicintai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang mendapatkan hal tersebut, hendaklah dia bersabar. Dengan bersabar dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hadir di sini, yang sekarang mungkin dia berhadir karena ingin mendapatkan ketenangan di masjid, mendengar pengajian, padahal di dalam rumahnya sedang ada konflik besar, entah itu hutang di mana-mana, perceraian di ujung tanduk, anak-anak durhaka, istri berselingkuh, suami berselingkuh, atau yang semacamnya, permasalahan-permasalahan rumah tangga. Maka bersabarlah. Karena dengan bersabar seseorang akan diampuni oleh Allah. Bahkan nafasnya masih di dalam hidungnya, kemudian nyawanya masih di dalam hayatnya. Akan tetapi gara-gara dia dapat musibah dan dia bersabar, maka dia berjalan di atas muka bumi tidak memiliki dosa sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffara Allahu anhu biha khataya." Tidaklah seorang muslim tertimpa dari rasa letih, uyuh saja. Itu musibah. Uyuh, pemikiran yang capek, kemudian sakit, gundah, gelisah, resah, sampai duri yang menusuk tubuhnya, maka melainkan itu semua kalau dihadapi dengan kesabaran, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu al-bala'u bil mu'min hatta yamshi 'alal ard wa ma 'alaihi min khati'ah." Masih saja bala didapati oleh seorang mukmin, bala apapun, baik itu bala di dalam dirinya, berkaitan dengan istrinya, anaknya, ekonominya, atau apapun, bala. Maka jika dia hadapi dengan kesabaran, maka dia akan diampuni dosanya sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak memiliki satu dosa pun. Maka jika seseorang menghadapi musibah, bersabarlah. Bagaimana cara bersabar? Yang pertama, habsul lisan, menjaga lisan. Jangan berkeluh kesah, jangan menyalahkan Allah, jangan berkata-kata kasar, kotor, keji. Tetapi ucapkanlah apa yang diridhai oleh Allah. Apa ucapan yang diridhai oleh Allah kalau dapat musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan berikanlah kabar gembira kepada
orang-orang yang bersabar apabila mereka mendapatkan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan satu pesan saya, agar seseorang bersabar saat mendapatkan musibah, maka senantiasa bandingkanlah musibah dia dengan musibah yang didapati oleh Rasulullah, Khatamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala macam aspek kehidupan beliau, beliau orang yang paling banyak musibahnya. Memang demikianlah orang yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Contoh, seorang yang kehilangan istri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan 3 istri di masa hidup beliau. Seorang yang kehilangan anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan sekitar 4 anak di masa hidup beliau, bahkan 5. Ibrahim, Al-Qasim, kemudian Ibrahim Al-Qasim, kemudian 2 anaknya, 4, yaitu Ummu Kalthum dan Ruqayyah. Kalau ada seorang di antara yang hadir kehilangan anaknya, mati saat meninggal, saat dilahirkan, mati saat masih kecil, bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak ada apa-apanya. Seorang yang mungkin lahir dalam keadaan yatim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan sudah yatim terlebih dahulu. Bapaknya meninggal ketika ibunya mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang ditinggal mati oleh ibunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baligh sudah ditinggal mati oleh ibunya, kemudian diambil oleh pamannya Al-Muttalib, kemudian diambil oleh pamannya, ya. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi anak pamannya, yaitu Abdul Muttalib, menjadi anak kakeknya, yaitu Rasulullah SAW, kakek beliau adalah Abdul Muttalib. Dan segala macam, bahkan kesulitan hidup, misalkan kesulitan rezeki, Rasul SAW merasakan akan itu. Maka nasihat saya, apabila ada orang kena musibah dari sisi manapun, kesehatan, keuangan, penyakit, keluarga, istri, anak, orang-orang yang dicintai diwafatkan, maka agar berkurang rasa sedihnya, bandingkanlah dengan musibah yang didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak ada apa-apanya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, cara bersabar yang kedua adalah habsun nafs, menahan amarah yang ada di dalam kalbu. Kalbunya tidak boleh menggerutu. Kalau tadi menahan lisan, tidak boleh mengatakan macam-macam. Seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka dia tidak boleh berkata yang buruk-buruk. Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal mati oleh Ibrahim, meninggal setelah 16 bulan, kemudian meninggal di pangkuan beliau, maka beliau pun menangis. Kemudian para sahabat mengatakan, tabki wa tanhana 'anil buka. Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal engkau melarang kami untuk menangis saat mendapat musibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal quluba la tahzan. Sesungguhnya hati sedih. Wa innal 'aina la tadma', dan air mata berlinang. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tetapi lisan kita tidak mengucapkan kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, agar diampuni dosa, bersabarlah dengan 3 jenis kesabaran. Ya, sabar dengan lisan, menahan dari mengatakan yang buruk-buruk. Sabar dengan qalbu, berperasaan yang baik-baik kepada Allah. Tidak boleh merasa dihinakan oleh Allah dengan musibah. Tidak boleh merasa tidak adil. Dan ada sebagian orang ketika mendapatkan musibah, dia menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak adil kepadanya. Saya sudah sholat ya Allah, puasa Ramadan ya Allah, kenapa saya dapat musibah begini? Padahal di sana banyak orang-orang yang tidak taat kepada Engkau, hidupnya lapang, nyaman, sehat, aman. Ini semua tidak adil, ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, sabar dengan menjaga anggota tubuh. Tidak menempeleng pipi, tidak melukai kepala seperti orang Syiah Rafidhah. Tidak merobek baju, tidak membentur-benturkan kepala karena tidak sabar dengan musibah. Baik. Sekarang yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya seseorang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa. Dan ingat, para ulama mengatakan kalau keimanan digabung dengan ketakwaan, maka keimanan adalah berarti seseorang bertauhid dan beramal saleh. Takwa berarti menjauhi hal-hal yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman akan hal ini surah Al-Maidah ayat 65. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Yang artinya, jikalau ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, beriman, yaitu bertauhid kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dan beramal saleh, wattaqau, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, lakaffarna anhum sayyi'atihim, sungguh kami benar-benar akan hapuskan dari mereka dosa-dosa, kesalahan-kesalahan mereka. Sungguh benar-benar kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan sungguh kami akan benar-benar masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan ketiga, beriman dan bertakwa. Dan sudah saya katakan, kalau iman dicampur dengan takwa dalam satu ayat, maksudnya iman adalah apa? Beramal saleh. Takwa maksudnya adalah apa? Menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab yang keempat, penghapus dosa dan kesalahan dari Al-Quran adalah, yaitu bertakwa dengan ketakwaan yang sempurna. Bertakwa dengan ketakwaan yang sempurna. Ini adalah penghapus dosa yang keempat. Bagaimana ketakwaan yang sempurna? Mengamalkan dua hal. Yang pertama, fi'lu ma'mur, mengerjakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tarku mahdzur, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan bagi kalian furqan, pembeda, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan yang petunjuk, mana jalan yang kebatilan. Wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan memaafkan atas kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan wa yaghfir lakum, dan mengampuni, memberikan maghfirah bagi kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala
maha besar karunia-Nya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kelima, termasuk amalan yang menghapuskan dosa dan kesalahan adalah sedekah dengan rahasia kepada orang-orang miskin. Tidak perlu diberitahu kepada orang lain, tidak perlu di depan kamera, tidak perlu untuk menceritakan atau memperlihatkan sedekahnya. Ini adalah penghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 271, "In tubdus sadaqat fa ni'immahi." Kalau kalian bersedekah dan memperlihatkan sedekah kalian, maka itu bagus agar orang-orang lain mencontohnya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang miskin, tidak salah sedekahnya, bukan kepada orang kaya, bukan kepada orang yang ingin bermaksiat, bukan kepada orang yang tolong-menolong di dalam mengerjakan maksiat, bukan. Maka itu adalah lebih baik bagi kalian dan menghapuskan atas kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu amalan yang menghapuskan dosa adalah bersedekah secara rahasia dan kepada orang miskin. Ya, bersedekah secara rahasia dan kepada orang miskin. Mungkin bahkan orang miskin itu pun tidak tahu kalau dia bersedekah. Orang miskin itu pun tidak tahu kalau dia bersedekah. Seperti misalkan kisah Ali Zainal Abidin, yang mana diketahui sedekahnya setelah meninggal beliau, bahwa tidak ada lagi yang membawa makanan ke depan rumah orang-orang miskin setelah meninggalnya Ali Zainal Abidin, cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan didapati di punggung beliau, yaitu seseorang punggung beliau, jasadnya ada bekas seperti orang membawa beban saat dimandikan jasadnya. Maka semakin tersembunyi semakin rahasia, dan habis tersembunyi tidak usah cerita, tidak usah tulis status di media sosial. Ya, benar-benar tersembunyi. Bahkan mungkin istri kita tidak perlu tahu kalau seandainya kita bersedekah kepada orang miskin tersebut. Dan syaratnya dua tadi, tersembunyi dan bersedekahnya kepada orang miskin. Ini para ikhwan itu menghapuskan dosa. Ya, itu menghapuskan dosa. Kemudian yang ketujuh, termasuk daripada penghapus dosa adalah mencintai Allah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah. Apa tanda seorang hamba mencintai Allah? Tandanya adalah seorang hamba mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dibandingkan hawa nafsunya. Saya beri contoh, misalkan riba diharamkan dan dia menginginkan modal untuk usaha, apalagi sekarang dalam keadaan sulit ekonomi, perlu modal, maka dia lebih mendahulukan Allah dibandingkan dirinya, mendahulukan Rasulullah dibandingkan dirinya. Maka di situ dia berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Qur'an berbunyi, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara
yang dengannya seseorang mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman itu artinya lapang dada, lezat mengerjakan ibadah, tidak merasa berat saat beribadah. Kapan itu bisa terjadi? Ketika seseorang mencintai Allah. Rasulullah SAW bersabda 3 perkara tersebut. Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Nah, itu tanda seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua di dalam poin yang ke-6 ini adalah mengikuti mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah di dalam segala hal, dalam akidah, keyakinan. Bagaimana keyakinan Nabi? Kita mutaba'ah, kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak syirik, tetapi bertauhid dan tidak syirik. Itu keyakinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan Rasul sallallahu alaihi wasallam rukun iman, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman qadha dan beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qadha dan qadar baik dan buruknya. Itu akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mutaba'ah dalam akidah. Kita mutaba'ah di dalam akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana hubungan seorang rakyat dengan pemimpin. Selalu tunduk, taat, patuh meskipun pemimpinnya zalim. Asalkan tidak memerintahkan kita kepada keburukan, kemaksiatan, wajib tetap taat, tunduk, patuh. Hati-hati Pak. Sekali lagi saya katakan, hati-hati, jangan mau diajak, diprovokasi untuk memakzulkan pemimpin yang sah. Karena ketika terjadi pemakzulan, terjadilah kekacauan. Saya dapat cerita dari Fadilat Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili. Beliau berkata bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, Lailah bila rais atau sittina ala raisin zalim khairun min lailah bila rais. 60 tahun di bawah kepemimpinan yang zalim itu lebih baik daripada 1 malam tidak ada pemimpin. Maka suatu ketika beliau bersafar. Ini cerita beliau sendiri. Beliau bersafar, kemudian setelah itu sudah mau pulang ke Arab Saudi, tinggal mau boarding pesawat di bandara, semua listrik mati. Datang keamanan, tentara untuk membawa beliau, dan beliau tidak mau, karena beliau tidak salah. Kemudian setelah itu panitia baru datang kepada beliau. Kemudian ditanya oleh Syekh, ada apa? Apa yang terjadi? Maka panitia mengatakan sedang terjadi kudeta. 3 jam terjadi kudeta, semua hancur lebur di negara. Baru 3 jam. Jadi jangan mau Pak. Saya nasihatkan, sebejat apapun pemimpin kita, selama dia muslim, bertauhid, tidak mengajak kepada maksiat, dan meskipun kadang memukul rakyatnya, berbuat zalim terhadap rakyatnya, maka kata Rasulullah SAW, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dengarkan, taati pemimpinmu yang muslim yang sah, meskipun dia mengambil hartamu dan dia memukul punggungmu. Karena Pak, di atas sebuah kepemimpinan terdapat stabilitas keamanan. Kalau sudah tidak terdapat stabilitas keamanan, maka yang terjadi penjarahan. Tidak ada bermanfaat lagi bagian keamanan, bagian tentara, polisi, tidak manfaat lagi. Tidak bisa kita pengajian seperti ini, hampir setengah jam kita pengajian 40 menit. Tidak bisa. Hati-hati Pak, jangan mau diprovokasi. Karena
tidak pernah ada sejarah membuktikan, pegang perkataan ini, sejarah membuktikan tidak pernah ada kudeta lebih baik daripada sebelumnya. Tidak pernah ada. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali kita ke permasalahan tadi, mutaba'ah mengikuti Rasulullah SAW dalam akidahnya, termasuk perkara akidah, hubungan rakyat dengan pemimpin, apa hak-hak pemimpin, apa hak-hak rakyat, apa kewajiban rakyat, apa kewajiban pemimpin, maka ikutilah yang sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya, ini penting juga ini, yaitu di dalam perkara akidah. Termasuk akidah adalah hukmu murtakibil kabirah, hukum pelaku dosa besar. Misalkan ada seorang mencuri celengan Masjid An-Nur Aqabah. Apa yang terjadi? Mungkin, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, pencuri tersebut dipukuli sampai mati. Maka termasuk akidah yang mencontoh mengikuti Rasulullah SAW adalah seorang muslim yang mencuri pelaku dosa besar, maka darahnya masih halal, masih haram, suci, tidak boleh diteteskan, tidak boleh dia dibunuh, tidak boleh dia dihakimi sendiri, diserahkan dia kepada pihak yang berwenang. Kita mungkin muar gerigitan, tetapi tidak boleh kita tidak mengikuti Rasulullah SAW di dalam perkara akidah. Termasuk perkara akidah adalah menjaga darah seorang muslim. Pelaku dosa besar tidak keluar dari agama Islam sampai halal darahnya. Ya, pelaku dosa besar tidak keluar dari agama Islam, tidak dihalalkan darahnya. Nah, ini para ikhwan. Maka begitu juga mengikuti Rasulullah di dalam ibadah, mengikuti Rasulullah dalam adab dan akhlak, mengikuti Rasulullah SAW dalam muamalah. Nah, silahkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, saya lanjutkan 5 menit. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi tadi salah satu atau kiat yang keenam agar dosa dan kesalahan diberikan maghfirah oleh Allah atasnya, diampuni dosanya, ditutup aib kesalahannya, adalah amalannya 2 yang keenam: mencintai Allah dan mengikuti mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi berbicara tentang mutaba'ah dalam perkara akidah. Mutaba'ah di dalam perkara ibadah, salat misalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Maka bisa dikatakan di sini sebesar salat kita kesamaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu pula pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar haji kita kesamaannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu pula pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik, tata cara haji kalian. Begitu pula di dalam ibadah, doa, berzikir, bersolawat. Maka sebesar mencontoh kita kepada Rasulullah SAW dalam doa, zikir, bersolawat, sebesar itu pula penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi para ikhwah, khususnya ini untuk orang-orang yang semangat berselawat, maka saya nasihatkan pertama, jangan sampai semangat bersalawatmu menjadikanmu tidak semangat membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah afdalul zikir, seutama-utama zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat semangat, iya, akan tetapi jangan sampai juga lupa untuk membaca Al-Quran, bahkan lalai, bahkan tidak perhatian terhadap 5 interaksi seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, membaca. Yang kedua, menghafal. Yang ketiga, mendengarkan. Yang keempat, belajar dan mengajarkannya. Dan yang kelima, mengamalkannya. Kalau seandainya ada sensus tentang mana yang lebih disukai oleh masyarakat muslim di sebuah daerah, apakah berselawat atau membaca Al-Quran, maka semestinya membaca Al-Quran lebih disukai dibandingkan berselawat. Dan dua-duanya baik. Tetapi maksud saya, jangan sampai berselawat kemudian menyebabkan seseorang lalai baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, berselawat yang paling utama adalah selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, para sahabat, orang-orang Arab asli pakai sad, asli. Ya, bukan pakai sin, asli. Mereka tidak berani membuat selawat-selawat sendiri. Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka menunggu jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak berani langsung menjawab. Berarti menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dapat, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan selawat tersebut. Maka tidak diragukan lagi, tidak ada khilaf di antara para ulama. Salawat yang paling afdal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sahih
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah salawat yang paling afdal yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sah. Meskipun seseorang berselawat dengan sigat, lafaz apapun yang di dalamnya ada salawat, maka diperbolehkan. Tetapi yang paling afdal adalah itu. Jangan pernah ada yang ngaku salawat yang paling afdal selain itu. Kemudian yang ketiga, ini masih berkaitan dengan mencontoh Nabi, mengikuti Nabi dalam ibadah. Di antaranya yaitu bersalawat. Bersalawat tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersalawat sambil jogetan, dangdutan, kesurupan. Sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beribadahlah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu menghapuskan dosa. Beribadahlah mengikuti Rasulullah SAW karena itu menghapuskan dosa. Dan tidak susah untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membuat sesuatu yang baru, yang aneh-aneh, karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang beramal ibadah yang tidak ada contohnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Jangan dihina hadis ini, itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wajahmu saat nanti berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya dalilnya cuma itu? Enggak, ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Tepat waktu iqamah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.